Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas 9, yaitu video pembelajaran sebagai sumber belajar. Selamat pagi anak-anak Muallimah. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran akidah akhlak pada materi iman kepada malaikat. Nah, apakah anak-anak Muallimah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Ayo, tetap semangat menimba ilmu supaya kita menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan dijauhkan dari kebodohan. Sebelum kita memulai pembelajaran, pastikan terlebih dahulu anak-anak muallimah sudah mempersiapkan perlengkapan belajarnya seperti buku tulis, pulpen, pensil, buku teks pelajaran, dan buku referensi lainnya yang dapat menunjang pembelajaran kita hari ini. Dan juga jangan lupa untuk mengisi lembar kerja yang sudah muallimah sediakan di akhir pembelajaran nanti. Untuk materi iman kepada malaikat, standar kompetensinya beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan kompetensi dasarnya 3.3 memahami 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. 4.3 mengomunikasikan 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Indikator pembelajaran, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan benar. Kedua, melalui kegiatan bercerita, siswa dapat mengomunikasikan 10 nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan tepat. Baik anak muallimah, kita masuk ke bagian yang pertama, pengertian malaikat. Adakah di antara anak muallimah yang tahu apa itu pengertian malaikat? Nah, berikut akan muallimah jelaskan. Seperti yang kita ketahui, iman kepada malaikat itu adalah termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat beserta tugasnya masing-masing. Pengertian malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat dan diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Nah, itu merupakan pengertian malaikat anak-anak muallimah. Kemudian masuk kepada bagian yang kedua, sifat-sifat malaikat. Nah, di sini muallimah akan menjelaskan 5 sifat-sifat malaikat. Apa sajakah itu? Mari disimak ya anak-anak muallimah. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Yang kedua, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, malaikat tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu tidak memiliki kebutuhan untuk makan dan minum. Jadi malaikat tidak pernah merasa lapar seperti layaknya manusia. Yang kelima, bisa berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk ke bagian yang ketiga, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa harta benda, tetapi juga hujan, angin, juga merupakan rezeki dari Allah. Yang ketiga, malaikat Munkar, bertugas memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang keempat, malaikat Nakir, bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang kelima, malaikat Ijrail, bertugas mencabut nyawa. Yang keenam, malaikat Israfil,
bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat malik bertugas menjaga neraka. Sedangkan yang kesepuluh, malaikat ridwan bertugas menjaga surga. Lanjut kepada bagian yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semangat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sikap kedisiplinan dan ketaatan malaikat dapat kita praktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Yang keempat, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kelima, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Yang keenam, terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Nah, untuk menguji apakah anak mu'allimah sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik penjelasan mu'allimah tadi, maka mu'allimah telah menyediakan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tulislah pengertian malaikat. Pertanyaan kedua, tulislah nama dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Pertanyaan ketiga, tulislah hikmah beriman kepada malaikat. Silahkan dikerjakan dan dijawab dengan benar ya anak mu'allimah. Dan pada tugas ayo mengamati, sudah mu'allimah sediakan 3 gambar. Masing-masing gambar, baik gambar pertama, kedua, dan ketiga, merupakan gambaran sebuah kondisi atau keadaan berkaitan dengan tugas-tugas malaikat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi tugas anak mu'allimah, ceritakanlah gambar di atas ya berdasarkan tugas-tugas malaikat yang sudah kita pelajari. Kemudian untuk latihan mandiri di rumah, silahkan anak mu'allimah berdiskusi dengan orang tua di rumah untuk mencari video lagu yang berkaitan dengan nama dan tugas malaikat yang sudah kita pelajari. Nah, silahkan dihafalkan sesuai dengan video tersebut. Ya, semangat anak mu'allimah, semangat terus untuk belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya supaya menjadi anak yang pintar dan berilmu pengetahuan yang luas. Setelah anak mu'allimah selesai mengerjakan tugas tersebut, silahkan diperiksa kembali tugas-tugasnya bersama orang tua di rumah, apakah sudah benar. Jika merasa yakin sudah benar, maka pada pertemuan selanjutnya tugas tersebut akan kita kumpulkan. Baik anak mu'allimah, sampai di sini pembelajaran kita. Mu'allimah tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.